Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahajeng. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, wa la haula wa quwwata illa billah, amma ba'dah. Yang terhormat, beliau Bapak Pengawas Sekolah Dasar Kecamatan Karangbayam, Bapak Fajar Sugarto, yang dalam hal ini belum bisa menemani kita. Yang saya hormati Kepala Sekolah SD Negeri Pagebangan, beliau Bapak Fuad Wisnu Adi. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru, karyawan SD Negeri Pagebangan. Pertama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kenikmatan, kesehatan, taufik hidayah sehingga bisa melaksanakan kegiatan observasi capaian kinerja visi misi SD Negeri Pagebangan tahun 2024-2025 dalam keadaan sehat tanpa aral suatu apapun. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita di yaumul akhir mendapatkan syafaatnya, Allahumma amin. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenankan saya di sini membacakan susunan acara pada observasi capaian visi misi SD Negeri Pagebangan tahun ajaran 2024-2025 pada pagi hari ini. Acara yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Acara angka 3, sambutan sekaligus pemaparan capaian visi misi dari beliau Bapak Kepala Sekolah. Acara yang keempat, praktik baik. Acara yang kelima, evaluasi pelatihan lomba-lomba. Acara yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Bapak Ibu yang saya hormati, marilah kita meningkat ke acara yang pertama, pembukaan. Marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Meningkat ke acara yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Kepada Bapak Ibu dimohon berdiri, kepada petugas dipersilakan. Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan dulu kembali pada petugas, ucapkan terima kasih. Meningkat ke acara yang ketiga, sambutan sekaligus pemaparan capaian visi misi SD Negeri Pagebangan. Kepada beliau Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fuad Wisnu Adi, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Kepada yang terhormat Bapak Pengawas, Bapak Fajar Sugianto,
SPD MPD yang hari ini kebetulan tidak bisa membersamai kita. Kepada Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya, sehingga pada siang hari ini kita bisa berkumpul dalam acara pemaparan capaian visi misi SD Negeri Pagebangan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat sehat, nikmat sempat kepada kita sehingga pada siang hari ini kita bisa melaksanakan acara pemaparan capaian visi misi. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan sebelumnya kita sudah melaksanakan yang namanya workshop kurikulum, ya, yang pada saat itu berada di atau tempatnya di SD Negeri Celapar. Setelah kita mengadakan workshop kurikulum tentang penyusunan kurikulum, kemudian diberikan masukan dari Bapak Pengawas, kemudian kita tindak lanjuti, kita perbaiki bersama, terus tindak lanjuti dengan koordinasi dengan wali siswa tentang kegiatan, terus kemudian penganggaran ya yang ada di SD Negeri Pagebangan, yaitu dengan rapat pleno bagaimana kita bisa melaksanakan kegiatan di SD sesuai dengan visi misi yang telah kita susun bersama. Tentunya Bapak Ibu masih ingat visi sekolah kita yaitu terwujudnya peserta didik yang memiliki profil pelajar Pancasila, cinta lingkungan, dan memiliki kompetensi literasi numerasi untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut. Nah, pada saat kita melaksanakan workshop, isu yang paling hangat adalah tentang PPDB ya, tentang PPDB. Itu sebenarnya seperti target kita, bagaimana kita belajar dari tahun sebelumnya, kondisi PPDB kelas 6 yang kurang maksimal. Nah, dengan visi misi ini, dengan perencanaan yang matang, kita berusaha untuk tahun depan lebih baik. Dan hari ini kita refleksi bersama, kita paparkan bersama capaian apa yang sudah kita capai selama perjalanan ini, ya. Nah, sebelumnya saya ingatkan tentang profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia, yaitu akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, kepada alam, dan akhlak bernegara. Terus kemudian ada mandiri. Mandiri itu kaitannya dengan kesadaran akan diri dan situasi dan regulasi diri. Terus selanjutnya bergotong royong, kolaborasi, kepedulian dalam berbagi, terus berkebinekaan global, selanjutnya bernalar kritis serta kreatif. Dan ini adalah karakter yang diharapkan yang akan dibangun ya bagi siswa-siswi SD Negeri Pagebangan, sehingga pada saat mereka sudah lulus, mereka memiliki karakter profil pelajar Pancasila, yaitu 6 karakter tersebut. Terus kemudian selanjutnya cinta lingkungan. Cinta lingkungan ini kemarin juga ini merupakan salah satu tambahan ya dari Bapak Pengawas bahwa visi misi kita perlu adanya penambahan tentang kesadaran lingkungan. Itu kita tambahkan cinta lingkungan. Itu kesadaran dan tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan. Bagaimana kita bisa merawat lingkungan sekolah kita, ya, merawat
kebersihan, ya, terus keindahan dan kerapian, serta kelestarian bukan hanya lingkungan sekolah, tapi juga lingkungan tempat tinggal. Terus kemudian kompetensi literasi dan numerasi, ini tentunya sangat penting sekali kaitannya dengan meneruskan untuk jenjang pendidikan tingkat lanjut. Siswa menguasai kemampuan membaca, menulis, dan berhitung sebagai dasar pengembangan lebih lanjut. Nah, misi dari sekolah kita yang pertama adalah menanamkan keimanan dan ketakwaan melalui pengalaman pelajaran agama dalam pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Terus kemudian menunjukkan keteladanan dalam sikap ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam kehidupan sehari-hari, mengoptimalkan proses pembelajaran dan bimbingan dalam usaha membangun akhlak mulia bagi peserta didik, pelaksanaan project based learning dalam kegiatan kokurikuler sebagai usaha mewujudkan peserta didik yang berkebudayaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Artinya peserta didik yang tadi profil pelajar Pancasila ya. Terus kemudian menanamkan budaya literasi dalam mewujudkan peserta didik yang terampil dalam mencari dan menemukan teks, menyampaikan tanggapan atas bacaannya, dan mampu menulis pengalaman dan perasaan sendiri. Kemudian melaksanakan pembelajaran secara aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan dengan menggunakan pendekatan saintifik dan penilaian autentik. Nah, bagaimana strateginya dalam mencapai visi misi sekolah? Yaitu meningkatkan kerjasama antara semua warga sekolah dan pemangku kepentingan. Nah, ini kita sudah laksanakan ya Bapak Ibu. Kita sudah membentuk atau reorganisasi komite sekolah yang baru, yang wali siswanya langsung berhubungan dengan kepentingan di sekolah, yaitu wali siswa menjadi komite. Selain itu juga kita berkaitan dengan pembiayaan untuk berbagai macam kegiatan ya, tentunya kita juga sudah melaksanakan merembuk bagaimana terkait dengan pembiayaan kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah. Terus kemudian menggunakan kemajuan teknologi untuk peningkatan motivasi belajar dan mutu pendidikan. Nah, tentunya Bapak Ibu sambil berjalan juga dalam proses belajar mengajar tentunya harus mengikuti zaman ya. Jangan jadul terus ya. Artinya misal dalam memberikan tugas mungkin bisa yang kaitannya sesuai dengan kontekstual ya, yang hari ini. Apa yang sedang viral, apa yang sedang tren. Nah, itu nanti bisa ditarik dengan atau dihubungkan dengan capaian kompetensi yang ada di sekolah. Terus kemudian pengembangan pembelajaran paradigma baru dan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, di sini yang dimaksud pembelajaran berdiferensiasi itu pada sebelumnya kan pemahamannya bahwa anak itu dikelompok-kelompokkan ya. Ada yang audio, ada yang visual, ada yang kinestetik ya. Nah, sebenarnya itu bukan anaknya yang dikelompokkan, cuma kita dalam menyajikan pembelajaran itu yang lebih bervariasi. Ya. Bervariasi. Bukan anaknya dikelompokkan, karena tentunya anak yang audio belum tentu dia audio terus, maksudnya suka mendengar terus. Untuk belajar naik sepeda kan, misal dia anak visual hanya nonton terus naik, ya tentunya jatuh kan, harus praktek kan, harus kinestetik. Nah, maka dari itu Bapak Ibu guru dalam menyajikan pembelajaran, baik itu kontennya, konten isi dari pembelajaran, dan juga pendekatan metodenya itu lebih bervariasi. Ya. Lebih bervariasi
Ya pada intinya seperti analoginya kalau kita makan lah ya. Tentu ada yang suka sambel, ada yang suka manis, ada yang suka pedes. Ya, kalau ditanya misal Pak Toyib sukanya apa? Asin. Sate. Apakah Pak Toyib hanya dikasih garam? Ya tentunya tidak kan. Nah tentunya Pak Toyib juga garam, ada daging yang dibakarnya kan Pak. Plus kecap, rajangan ini apa? Brambang. Brambang. Nah Hmm. itu seperti itu. Jadi masakannya itu lebih bervariasi sehingga anak juga mudah untuk mencernanya konten dari pembelajaran itu. Terus kemudian pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran yang berpusat pada siswa, student center learning. Artinya pembelajaran itu memperhatikan dengan kemampuan siswa masing-masing, terus kemudian juga bagaimana anak itu bisa mencapai pembelajaran yang menyenangkan ya. Jadi bahasanya itu student well-being ya. Jadi murid yang asik lah dalam belajar karena berpusat pada siswa. Yang sesungguhnya guru itu ya fasilitator, memfasilitasi dalam proses pembelajaran sehingga anak bisa optimal dalam mengembangkan bakatnya. Terus kemudian pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. Nah, tentunya dalam berbagai macam kegiatan ini harus dibarengi dengan pembiayaan ya. Apapun itu kegiatan lomba-lomba tentunya ada pembiayaan. Seperti kemarin kita sudah laksanakan ada jambore ya, itu pembiayaannya lumayan, maka dari itu bagaimana kita merencanakan, bagaimana kita mencari sumber dananya, bagaimana kita membelanjakan ya, yang tepat sasaran juga sesuai dengan tujuan. Terus kemudian menjalin kemitraan dengan berbagai pihak seperti kesehatan, ya, keuangan, bidang literasi, budaya, kepramukaan. Nah, tentunya kalau dengan bidang kesehatan kita sudah sering ya, seperti hari kemarin saja ya, tentang imunisasi. Kita bermitra dengan puskesmas. Terus kemudian dari berbagai macam kegiatan yang sudah kita laksanakan dengan tujuan visi tadi ya, ini capaian kita, capaian SD Negeri Pagebangan pada semester 1 tahun ajaran 2024-2025. Yang pertama dalam bidang keagamaan. Nah, kenapa di sini dipaparkan tentang lomba-lomba? Nah, ini kaitannya dengan isu yang sedang hot ya. Isu yang sedang tren yaitu PPDB. PPDB yang paling tidak membuat kita menjadi bangun ya. Coba kalau diterima semua kan kita santai lah, ditambah kabeh kan. Nah tapi ketika seperti yang terjadi kita paling tidak kan ada rasa empati, rasa kasihan, kemudian kita semangat bersama bagaimana siswa bisa mendapatkan prestasi yang terbaik sehingga bisa melanjutkan ke jenjang sekolah yang sesuai dengan kemauan siswa. Yang pertama adalah bidang keagamaan. Ini tentunya kaitannya dengan lomba kemarin MAPSI. Yang pertama juara 2 putri lomba MAPSI tingkat kecamatan cabang lomba Tiki. Nah, cabang lomba Tiki. Ini cabang lomba Tiki tahun sebelumnya juara apa tidaknya? Oh tidak, yang tahun ini juara ya, karena mungkin juga pengalaman tahun kemarin juga sudah melatih ya. Anaknya sama. Anaknya sama.
Tidak. Nah, terus kemudian juara harapan 1 putra lomba mapsi tingkat kecamatan cabang lomba kaligrafi. Nah, kaligrafi ini tahun kemarin juara Pak? Tidak. Oh tidak. Nah, tahun ini alhamdulillah dapat Harapan. juara. Anaknya Ini sama. merupakan poin ya, poin nanti untuk bisa digunakan melanjutkan jenjang berikutnya. Nah, relevansinya apa dengan visi kita? Yang pertama adalah kaitannya dengan profil pelajar Pancasila, yaitu mewujudkan siswa yang beriman dan bertakwa. Kemudian literasi keagamaan, meningkatkan keterampilan membaca dan memahami teks keagamaan. Nah, ini hubungannya dengan literasi tentunya pada kaligrafi dan tiki itu anak benar-benar harus bisa membaca kan, membaca dan menulis. Apalagi tiki ya, karena keyboardnya itu bukan Arabik ya, dan sedangkan nulisnya Arabik. Paling tidak itu harus punya kemampuan literasi yang lebih baik. Terus selanjutnya bidang kepramukaan. Nah, ini kemarin kita mengikuti di semester ini yang sudah kita ikuti. Yang pertama jambore ya. Jambore alhamdulillah walaupun kita minim, benar-benar mengeluarkan kemampuan kita ya. Baik tenaga, pikiran, ya, dana dan lain sebagainya. Kita kerjasama dengan wali siswa, bagaimana kita bisa mengikuti jambore dengan kondisi sekolah kita, tendane orang duwe dan lain sebagainya ya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan prestasi. Yang pertama juara 3 putri kreasi penggalang ya. Yang kedua tergiat harapan 1 putra penggalang. Nah, relevansinya dengan visi yang pertama profil pelajar Pancasila yaitu mengembangkan kemandirian dan kemampuan bekerja sama. Nah, jambore kemah tentunya anak harus berlatih mandiri dan kerja sama. Mandiri mangkat tuku jajan dewek ya. Ya, pinter. Terus kemudian cinta lingkungan, meningkatkan kepedulian serta keterampilan hidup di alam terbuka. Nah, ini juga melatih siswa ya. Sebenarnya jamborenya kurang lama ya kemarin ya. Harusnya paling tidak itu minimal 1 minggu lah ya. Iya. Besok bisa diagendakan ya. Kalau sudah beli tenda. Terus nah ini kemudian bidang olahraga ini sangat luar biasa sekali ya. Alhamdulillah kita bisa mendapatkan 8 kejuaraan. Kalau ini masih kurang bisa ditambah Pak Tony nanti ya. Ya, mohon koreksinya. Yang pertama juara 2 estafet putra ya. Estafet putra ini pesertanya ada 5 ya. Nah, kemarin Taufik itu termasuk pesertanya, makanya Taufik itu sehat lah. Ukur berdiri jarum. Ya. Terus kemudian juara 2 lari 60 meter putri. Nah, ini kemarin habis jatuh, tangannya dislokasi ya. Ini bisa juara 2 ya. Ini merupakan bibit ya Pak Tony. Tahun depan harus paling ora juara 1. Terus kemudian juara 3 lari 600 meter. Ini si Chandra apa Cahyo? Cahyo ya. Iya. Putra ya, salah ketik. Si ngetik siapa sih? Iya ini. Harusnya putra ya. Terus kemudian juara 3 trilomba putri ya, benar. Trilomba itu ada lari, lompat jauh, tolak peluru. Trilomba, ada 3 lomba. Lari, lompat jauh, tolak peluru. Terus kemudian, nah ini juara 1 pencaksilat putri, ini kemarin yang sampai di tingkat kabupaten. Juara 1 pencaksilat putra, ini atas nama Hafiz ya.
kemarin ini tidak kita kirimkan di tingkat kabupaten ya, karena tidak ada lawannya mungkin di kabupaten ya Pak Tony. Iya. Terus kemudian juara 2 pencaksilat putra ini kelasnya Pak Toyib ya? Nizam ya. Ya Nizam. Ya. Terus juara 3 sepak bola ya. Futsal ya, futsal. Juara 3 futsal. Ya. Mungkin ada lagi Pak Tony, kurang kayak. Oh, ada 2, ya masih kurang. Nah, silakan nanti untuk sertifikatnya masing-masing kemarin pengampu lomba bisa untuk menelusuri lah ya. Paling tidak dipastikan sertifikatnya keluar. Nah, relevansinya apa dengan visi? Yang pertama, profil pelajar Pancasila yaitu menciptakan siswa yang memiliki sikap sportif, dapat bekerja sama dan memiliki karakter yang baik. Terus kemudian cinta lingkungan, mendorong kepedulian serta menumbuhkan rasa cinta terhadap lingkungan sekitar. Terus selanjutnya bidang bahasa. Nah, ini juga sangat hebat sekali ya. Karena dari juara 1 sampai harapan 3 kita dapat semua. Ya. 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 Yang pertama juara 1 komedi tunggal putri. Nah, ini adalah lomba komedi tunggal ini yang pertama kemarin ya. Pertama kali diadakan langsung juara 1. Luar biasa ya. Tepuk tangan untuk pembinanya. Ya. Terus kemudian juara harapan 1 komedi tunggal putra. Ini yang putra harapan 1. Terus juara 2 Mocopat Putri, juara harapan 2 Cerkak Putri, juara harapan 3 Sesora, juara 3 Nulis Lan Moco Aksoro Jowo. Ya. Nah, ini bidang bahasa dalam lomba Festival Tunas Bahasa Ibu. Mungkin kedepannya bukan hanya bahasa Jawa ya, tapi bahasa Inggris. Kebetulan SD kita kemarin juga ada narasumbernya ya. Iya, mudah-mudahan besok kalau lomba tentunya lebih semangat. Terus selanjutnya relevansi dengan VC. Yang pertama, profil pelajar Pancasila menghargai dan melestarikan budaya lokal. Cinta lingkungan, sastra Jawa dipenuhi dengan pesan moral yang berkaitan dengan lingkungan. Ini cerkak ya kan. Terus kemudian literasi, membangun budaya literasi serta keterampilan berbahasa Jawa. Nah, selanjutnya ini adalah gambaran kemarin ya. Sebagian piala yang kita serahkan, foto yang lain masih banyak ya, foto yang lain masih banyak penyerahan pialanya ya. Ini hanya sebagian kecil. Nah, selanjutnya adalah nanti Bapak Ibu silakan untuk berbagi praktik terbaik ya. Bagaimana membina siswa yang bisa mendapatkan juara dan apa relevansinya dengan visi SD Negeri Pagebangan. Nah, kiranya itu paparan capaian visi SD Negeri Pagebangan. Nanti waktu saya kembalikan ke pembawa acara. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian sambutan sekaligus pemaparan capaian visi misi SD Negeri Pagebangan tahun ajaran 2024-2025. Kepada beliau Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fuad Wisnuwadi Sarjana Pendidikan, diucapkan terima kasih. Meningkat ke acara yang selanjutnya, berbagi praktik baik. Dalam kesempatan kali ini ada 4 guru yang akan memberikan praktik baiknya, dimulai dari paling senior, beliau Bapak Tony Widianto. Kepada beliau Bapak Tony Widianto dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Pengawas, Bapak Fajar Sugiarto yang pada kesempatan kali ini tidak bisa hadir. Mungkin yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Fuad Wisnuwadi, SPD, dan juga rekan-rekan guru SD Negeri Pakubangan beserta staf yang saya hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan limpahan rahmat kepada kita semua berupa kesehatan jasmani, rohani, sehingga kita dapat melakukan kegiatan pada pagi hari ini, siang hari ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan capaian hasil dari lomba Pekan Olahraga Pelajar Daerah tingkat Kecamatan Karanggayam pada tahun 2024. Yang pertama ada atletik yang dapat 8 piagam kejuaraan, kemudian futsal dapat 1 piagam, dan kemudian pencaksilat dapat 5 piagam kejuaraan. Tepuk tangan. Kemudian ada 14 piagam yang diperoleh oleh 14 anak. Jadi setiap anak 1 piagam, tidak ada yang berbeda. Tim peserta lomba yang kami kirim itu kami pilih dari potensi, kami lihat dari potensi anak saat pembelajaran, itu sudah kelihatan potensinya. Kemudian saya kelompokkan setiap cabangnya, setiap bakat anak itu saya kelompokkan, kemudian saya buat jadwal, dan latihannya itu tidak pas jam mengajar ya, bilangnya bisa pas, kadang jam olahraga pas, ya, kadang jam olahraga, kadang jam istirahat, kadang juga pas perpulangan sekolah. Di sini saya melatih bukan cuma rutin, tapi apa namanya, ada strateginya juga. Melatihnya ya ada. Terus fokus anak ke keterampilan cabangnya. Jadi seperti pada waktu estafet itu kan 5 anak, 5 kali 80 meter, 5 kali 80 meter itu tidak bisa sekali jadi, langsung harus dirubah-rubah. Ada nomor 1 si A, nomor 2 lari kedua si B, si C, nah kadang si C jadi pertama seperti itu. Kita ambil waktunya yang terpendek. Kadang itu Gusti larinya kan cepat sekali. Kalau dilarikan yang pertama, nanti yang kedua larinya susah. Jadi Gusti saya larikan yang terakhir. Nah, jadi dia bagus banget. Lari kelima maksudnya. Lari kelima itu nanti pada waktu masuk dari sini itu harus cepat dan sikapnya condong ke depan sudah bisa. Sudah dari kelas 3 sudah bisa. Kemudian juga untuk selalu mengingatkan kesehatan dan kebugaran. Terima kasih sekali kepada Bapak Ibu guru yang lain sudah mensupport, memotivasi dan mendukung moral anak-anak untuk tetap menjaga kesehatannya, dan juga kepada karyawan yang senantiasa mengantar jemput anak lomba, dan tidak lupa juga kepada Bapak Fuad Wisnuwadi yang telah mendukung dan memfasilitasi perlombaan Kopda SD Negeri Pakubangan. Sekira cukup sekian yang bisa saya paparkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian praktek baik yang pertama dari beliau Bapak Tony Widianto SSI. Kepada beliau diucapkan terima kasih. Praktek yang baik yang kedua dari
Buah pala apa siapa? Baik, selamat siang Bapak Ibu guru yang berdedikasi. Siang. Baik, dalam praktik baik yang kedua ini saya akan bercerita tentang pelatihan lomba dagel ijen pada FTBI yang kemarin. Yang pertama, saya terangkan dulu apa dagel ijen ya. Dagel ijen kalau dalam bahasa sehari-hari itu ya stand up comedy, komedi tunggal, komedi melucu, ngelawak sendiri. Kalau kegiatannya biasanya di open mic, jadi satu stand mic, kemudian atau dipegang, kemudian komikanya melawak, komedi ijen, seperti itu. Kalau yang terkenal itu seperti Dodit, ya, kemudian lagi Pras Teguh, kalau mungkin dengan sering ikut podcast itu. Raditya. Ada lagi yang legend seperti Raditya Dika, seperti Ernest. Panji, Ernest. Prakosa dan lain. Dan trennya sekarang itu stand up comedy kebanyakan adalah bapak ibu guru. Ya, kebanyakan sarjana-sarjana pendidikan yang mungkin belum atau yang belum masuk ke sekolah atau yang sudah di sekolah itu banyak yang menjadi stand up comedy. Seperti Dodit, seperti Kiki itu dulunya adalah stand up guru bahasa kalau tidak salah itu dulunya. Seperti itu stand up comedy. Kemudian untuk dagel ijen yang kemarin dari rapat yang dilaksanakan di sekolah, saya kebetulan ditugasi oleh beliau Bapak Fuad untuk melatih dagel ijen. Kemudian karena ya seperti jenengan besok kalau saya ditugas kan selalu siap gitu ya. Perkara nanti bisa atau tidak, yang penting siap, loyal gitu ya. Kemudian pada bulan apa, kalau tidak salah bulan Agustus apa ya Bu ya, atau bulan yang kita diseminasi di Gunung Sari. Nah, jadi sebelum lomba FTB itu ada diseminasi dulu, seperti ya, workshop tentang kebahasaan ibu, terutama karena kita di Jawa Tengah bahasanya adalah bahasa Jawa. Terus masuk ke dagel ijen. Pada saat melatih lomba, yang pertama kali adalah saya identifikasi dulu anaknya dan bibit-bibitnya. Saya berdiskusi dengan teman-teman, Bu, yang ini uspak nanyong, singgie uspak nang aku, singgie aku. Dan akhirnya saya bahasanya terima lumayan. Tetapi ya karena itu dulu pernah di kelas saya pernah mengajar dulu, jadi sedikit banyak saya tahu ya portofolionya apa ya caranya ya, tahu portofolionya yang berbakat. Kemudian saya pilih 2 anak atas nama Eza dan atas nama Gila. Yang satu Eza itu ketika berbicara saja sudah lucu. Dan kalau dia lucu itu, kalau ketawa dia merem. Jadi dia ketawa saja sudah lucu, sudah ada bakat. Yang satunya Dila itu agak absurd tapi ya agak pedenya lumayan. Yang pertama yang saya cari adalah anak yang pede. Kemudian suaranya dari yang kedua itu lumayan keras. Itu yang pertama. Yang kedua, saya cari tahu apa dagel ijen, dan pada dasarnya saya suka ya selera saya komedi seperti itu tadinya begitu. Kemudian karena saya suka, saya pelajari apa materi yang dari diseminasi, kemudian saya kulik-kulik aturan mainnya bagaimana. Setelah itu saya mencoba untuk membuat materi. Materi itu adalah bahan yang akan dibawakan oleh peserta dengan ketentuan maksimal 5 menit dengan ketentuan ABCD dan seterusnya. Saya cermati, saya buat materinya, sebelum ke anak saya praktekkan dulu. Pertama ke Pak Kepala Sekolah. Pak Kepala Sekolah baru 2 bit, 2 paragraf sudah ngakak-ngakak. Wah, berarti mungkin potensi. Kemudian saya praktekkan ke Bapak Ibu, kok pada diam, apa ini bukan selera mereka atau apa bagaimana ya.
Saya agak aduh, jangan-jangan orang lucu. Ya kembali lagi kalau komedi itu seperti musik, komedi ya selera. Ada yang seleranya musik dangdut, ada yang seleranya musik koplo, ada yang seleranya musik sholawat dan lain-lainnya. Terus setelah itu saya buat materinya, ada tambahan, dan pembuatan materi itu saya berawal dari visi-visi sekolah. ya, ya, bahkan saya membuat materi stand up, materi dagel itu dari visi misi sekolah, saking terpatrinya visi misi sekolah di kepala saya. Sehingga bahkan saya membuat materi stand up itu isinya keresahan sekolah tentang PPDB. Saya masukkan ke materi dagel ijen tersebut. Selain dari visi misi sekolah juga saya tanyakan ke anak keresahan apa. Keresahannya, yang sumpah, yang urung melu lomba dewek, aku urung melu uli piagam dewek, Pak. Aku ya gelem lomba ben uli piagam gitu. Jadi keresahannya PPDB. Jadi saya masukkan ke materinya. Saya buat, kemudian ada beberapa kali review, ada beberapa kali itu, kemudian saya berikan kepada siswa, kepada peserta. Dan peserta itu pertama membaca semua, terus dihafalkan, belum dengan gerakan dengan apa. Pertama penting dibaca. Setelah anak membaca materi saya, anak juga saya beri ini link YouTube tentang stand up, tapi belum ada yang stand up-nya tentang dagel atau yang bahasa Jawa. Ya kurang lebihnya seperti itu, seperti yang Pak Guru contohkan. Selain itu juga saya contohkan sendiri. Saya mencontohkan, saya memberikan link YouTube. Terus setelah beberapa kali anak mencoba dengan membaca, tampil dengan membaca, di review, tampil lagi, di review, kemudian setelah 3 kali lepas tanpa teks. Setelah tanpa teks, alhamdulillah sudah hafal, tapi tentang jeda-jedanya itu belum. Baru kita latih jeda-jedanya, kita latih temponya, dan seterusnya. Sampai yang terakhir itu gladi kotornya itu sudah menggunakan waktu. Waktunya dengan 5 beat itu lebih dari 5 menit. Kemudian saya cepatkan lagi, masih 5 menit lebih. Saya kurangi, paragrafnya beatnya saya kurangi, malah kurang. Waduh, akhirnya saya kurangi separagraf, tetapi dalam pengucapannya agak dipelankan. Alhamdulillah sampai gladi bersih itu dari waktunya 5 menit menjadi 5 menit lebih menjadi 4 menit sekian. Selain itu saya juga lihat kisi-kisi jurinya. Kisi-kisi jurinya itu, juri itu kan punya selera, ya, seperti tadi. Juri itu punya selera, juri itu punya kecenderungan. Saya lihat 2 jurinya Pak Waris, kecenderungannya mungkin lebih ke kan ada, kalau dagel itu ada yang verbal, lebih ke materi, lebih ke speak-nya, ngomongnya, atau yang yang gerak, action lebih ke geraknya. Kalau Pak Waris sepertinya lebih ke gerak. Oleh karena itu saya tambahi gerak-gerakannya. Kemudian di kabupaten itu kemarin di Candisari dari seluruh Kabupaten alhamdulillah bisa masuk 10 besar nomor 10 apa ya Bu? Nomor 9, alhamdulillah nomor 9. Dari itu saya koreksi, yang pertama dari pengucapan, dari lafal itu kurang keras, vokalnya kurang keras, kalah. Dan ternyata di provinsi itu menggunakan mic. Kalau dari kecamatan sama kabupaten itu kan tidak dengan mic, kalau di provinsi dengan mic. Terus kecenderungannya juga lebih ke gerakan. Di kabupaten sama di provinsi juga lebih ke gerakan, tidak ke verbalnya. Jadi kemungkinan untuk tahun-tahun depan kalau juri-jurinya masih seperti itu akan lebih baik, nanti ke gerakan-gerakannya itu diperbaiki lagi. Kayaknya seperti itu Bapak Ibu. Dari kemarin pelatihan lomba ada hal-hal yang
bisa kita ambil yang pertama ya jangan menyerah untuk melatih, Pak. Semangat karena untuk mencapai visi-misi SD kita yaitu melanjutkan ke jenjang yang selanjutnya. Demikian dari saya. Selanjutnya untuk yang ketiga dari Ibu Akmala Anissa, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menyambung cerita berbagi praktik baik yang sudah disampaikan oleh Pak Tony dan Pak Tayyib berkaitan dengan pencapaian visi misi SD Negeri Pagebangan, khususnya profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa serta literasi keagamaan. Peserta didik diikutkan dalam lomba MAPSI. Kebetulan saya diberi tugas untuk membersamai peserta didik dalam MAPSI cabang TIKI. Hal yang saya lakukan yaitu pertama mempelajari juknis pedoman MAPSI khususnya TIKI, yaitu materi yang akan dilombakan mengenai surah Al-Fil. Saya belajar terlebih dahulu tentang Nonosoft, tentang animasi pada PowerPoint, kemudian menginstal Times New Arabic pada Microsoft Word. Untuk Nonosoft, peserta didik itu menulis bagaimana cara menulis surah Al-Fil beserta harokatnya, kemudian beserta wakof-wakofnya. Jadi peserta didik saya ajari untuk menghafal per lafaz atau per kata. Jadi alam taro berhenti, kemudian kaifa fa'ala seperti itu. Jadi tahu belakangnya itu harokatnya fa, apa fi, apa fu, apa fin begitu. Kemudian peserta didik belajar menulis transliterasi, yaitu pada Microsoft Word menggunakan Times New Arabic yang sebelumnya sudah diinstal. Selanjutnya yaitu membuat animasi pada PowerPoint. Sebelum kami membersamai peserta didik, saya harus belajar dulu mengenai semua program yang dilombakan karena saya tidak pernah menggunakannya untuk pelajaran sehari-hari karena bukan guru agama ya. Saya berdiskusi dengan Bapak Fahrul sebagai guru mapel agama tentang asbabun nuzulnya surah Al-Fil, kemudian animasi apa yang harus ditambahkan. Misalnya itu ada Ka'bah, ada ornamen-ornamen yang berhubungan dengan gajah, dengan daerah Arab begitu ya. Setelah saya belajar, kemudian saya menyeleksi peserta didik dengan bertanya kepada guru kelas 6, Bu Ita. Saya menyeleksi dengan permintaan syaratnya itu peserta didik harus bisa membaca Al-Quran, kemudian bisa mengoperasikan laptop. Kalau yang masih ikro, saya sendiri yang nanti sulit membersamainya. Kemudian setelah mendapatkan peserta didik yang berpotensi untuk mengikuti lomba, selanjutnya kami membuat jadwal berlatih, yaitu setelah pulang sekolah atau setelah istirahat jam pertama. Karena bila setiap pulang sekolah anak-anak itu sudah agak capek, jadi tidak fokus, kurang bersemangat dalam mengikuti pelatihan. Peserta didik harus menghafal surah Al-Fil tadi per lafaz ya, sampai harokat akhir setiap ayat, kemudian mengetiknya menggunakan Nonosoft, kemudian mengkopinya pada pada Microsoft Word dan menulis transliterasinya. Itu ada titik di atas, ada titik di bawah huruf. Jadi saya juga harus belajar dulu. Selanjutnya peserta didik membuat animasi di PowerPoint. Animasinya yang bergerak, yang menarik, sampai dengan
peserta didik merekam suara pada PowerPoint. Begitu praktek yang sudah saya lakukan. Dilanjutkan dengan praktek berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Akmala Anissa. Selanjutnya yang terakhir dari Ibu Nita dari Kak Gudeg. Boleh Ibu Nita dipersilakan. Oke. Di foto. Orang. Angel loh. Pasang Oh, apa tadi? dicepat loh. Mohon maaf. Anu pertama kali. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nita Ayuning Saputri. Di sini pada rapat awal tahun, saya ditugaskan untuk menjadi Kagudepi, Kagudep Putri. Dan untuk Kagudep Putra, yaitu beliau Bapak Tony Widianto. Di sini saya akan berbagi cerita baik tentang prestasi yang didapatkan dalam bidang kepramukaan. Alhamdulillah untuk SD Negeri Pagebangan yang tadi sudah disampaikan oleh beliau Bapak Fuad Wisnu Adi, untuk Jambore Penggalang SDMI dan SMP MTS Kuaran Karanggayam tahun 2024 yang kemarin dilaksanakan di Logandu tanggal 12 sampai 14 September 2024. SD Negeri Pagebangan mendapatkan 2 prestasi, yaitu Tergiat Harapan 1 Putra dan juara 3 Putri Kreasi Penggalang SDMI. Di sini saya akan bercerita bagaimana SD Negeri Pagebangan bisa memboyong piala 2 dengan dana yang tidak sedikit ya Pak Fuad. Saya di sini sebagai Kagudepi dengan Pak Tony juga mengkoordinir kegiatan ini yang pertama berkoordinasi dengan Bapak Ibu guru, mulai dari persiapan, seleksi anak-anak. Waktu itu memang umurnya tidak dipaskan harus ini penggalang. Kalau penggalang itu dari umur 11 tahun. Ya Pak Toyib. Itu kalau dilihat dari SD itu banyak anak yang belum masuk di penggalang. Untuk umur, alhamdulillah, yang penting anak-anak kita cari yang sehat karena nantinya bermalam di tenda. Seleksi dan anggaran pembiayaan. Semua kegiatan dibahas bersama-sama dengan tujuannya agar Bapak Ibu menjadi bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Ketika waktu itu Bapak Fuad Wisnu Adi dan Bu Ita Veronica Mustafa ada rapat di Korwil, ketika pagi harinya sampai di sekolah menyampaikan adanya juklak Jambore. Lalu sama saya print. Lalu Bapak Ibu guru tadinya saya WA Pak Fuad dulu, Pak Fuad, saya butuh waktunya untuk mengumpulkan Bapak Ibu guru. Mbok nanti kalau saya yang mengumpulkan bagaimana? Terus Pak Fuad, ya siap hari ini. Lalu dikumpulkan, saya bagi Bu Murti dan Bu Supi menjadi di Kreasi Penggalang, Pak Toyib Morse, saya sendiri di Semapur, Pak Fahrul di Pioneering, Pak Tony Di mana?
Funball, ya? Ya, dari itu semua saya setiap hari. Oh, dan Pak Amin itu untuk seluruh perlengkapan. Ya, saya mohon maaf ya apabila memang kemarin pas kegiatan Jambore dan tugasnya Kak Gudeg begitu, Bu Supi, gimana sudah latihan hari ini? Begitu, ya Pak Buat. Mungkin agak semremeng waktu kegiatan Jambore, tapi alhamdulillah mungkin dari hasil semremengnya saya setiap hari, Pak Amin, wis dadi apa urung? Apa nih Pak Amin? Gapurane setiap hari, ya. Pak Toyi pagi hari juga, hah? Mampir ya, Pak Toyi tidak mau, akhirnya Pak Amin waktu itu ke Kebumen. Ya, saya terima kasih kepada seluruh Bapak Ibu guru dengan dedikasinya, ya. Pulang sekolah, mungkin setelah ngajar di kelas capek, lanjut melatih anak-anak sehingga pulang bisa mendapatkan piala. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Demikian tuh. Cik. Demikian praktik baik bidang kepramukaan yang telah disampaikan oleh beliau Kak Godepi, Ibu Kak Nita Ayu Nieng. Kepada Kak Nita Ayu Nieng diucapkan terima kasih. Meningkat ke acara yang selanjutnya yaitu evaluasi pelatihan lomba-lomba. Yang akan pertama yang disampaikan oleh beliau Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau Bapak Sultan dipersilakan. Langsung saja nggih Bapak Ibu. Untuk kegiatan lomba-lomba sampai dengan hari ini, kemarin yang terakhir adalah LCTP ya. Ya, alhamdulillah setiap lomba kita bisa mengikuti ya. Dari semua lomba yang diselenggarakan di Kecamatan Karanggayam pada khususnya kita bisa mengikuti semua. Paling utama itu kita bisa mengikuti dan berpartisipasi. Karena apa? Karena ada juga sekolah yang tidak bisa mengikuti. Nah, sejalan dengan visi misi, maka ketika kita mengikuti kita tentunya harus bertanggung jawab terhadap anak yang ikut ya. Tentunya anaknya harus dilatih ya. Pembiayaan harus dipikirkan dengan tujuan yaitu bisa mengikuti, bisa mendapatkan hasil yang terbaik. Nah, untuk semester ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu guru yang sudah mengeluarkan kemampuan terbaik ya. Sehingga untuk semester ini banyak sekali prestasi yang dicapai oleh siswa-siswi SD Negeri Pagebangan. Dan ini baru pertengahan tahun Bapak Ibu ya. Masih ada hari esok ya. Masih ada hari esok dan masih ada lomba-lomba yang lain ya. Contohnya pramuka, masih ada pesta siaga. Terus kemudian ada O2SN. Ini olahraga juga ya Pak Tony. O2SN. Terus ada OSN ya. Nah, itu paling tidak setelah Januari besok. Nah, monggo ya kita evaluasi bersama, kita refleksikan bersama kira-kira yang sudah kita jalani, apa yang perlu diperbaiki lagi, apa yang perlu ditingkatkan lagi ya untuk bisa menghadapi lomba-lomba yang akan datang. Karena banyak sekali pengalaman berharga bagi kita, khususnya ya untuk FTPI, Dagel Ijen kemarin sampai di tingkat kabupaten
pencaksilat juga sampai di tingkat kabupaten, ya. Yang sebelumnya mungkin dalam anggaran dan perencanaan kita hanya satu stage saja ya, berarti satu tingkat kecamatan. Tapi alhamdulillah kita bisa melampauinya, bahkan ada katakanlah dua yang sampai di tingkat kabupaten. Nah, mungkin untuk kedepannya silakan Bapak Ibu mulai mengevaluasi, merefleksi kira-kira terkait dengan anggaran, pelatihan dan lain sebagainya. Seandainya kita nanti sampai di tingkat kabupaten, paling tidak itulah, karena sudah ada beberapa yang bisa sampai sana. Dan pengalaman yang sangat berharga sekali ketika di tingkat kabupaten seperti tadi yang disampaikan Pak Thoyib tentang bagaimana kondisi lombanya di sana terkait dengan selera juri, terus kemudian peserta dari kecamatan yang lain. Contoh misalkan MAPSI ya, MAPSI itu kalau lomba rebana ya, bahkan itu kemarin ada yang sampai membawa panggung. Ya, bukan hanya membawa sound system sendiri, tapi bawa panggungnya. Iya. Itu MAPSI. Memang luar biasa dari segi pembiayaan. Bahkan ada sekolah di Karanggayam yang katakanlah sudah semangat, tapi justru ketika sampai melihat kondisi yang di kabupaten agak lemes ya. Karena Jor-joran. iya, benar, untuk rebana itu memang luar biasa. Nah, kiranya itu dari saya pengantar untuk refleksi kita ya. Monggo dari Bapak Ibu mungkin ada yang mau disampaikan, nanti bisa kita bahas, kita tindak lanjuti bersama. Terima kasih. Refleksi pertama dari Bapak Kepala Sekolah, yang kedua dari Ibu Murti, monggo yang belum bicara dari tadi. Cukup dari Bapak Fahrul. Monggo. Ibu Supi. Cukup. Pak Kamil. Cukup. Sing urung ngomong siapa ya? Bu Murti sama Bu Murti ada refleksi? Monggo. Mungkin terkait penganggaran apa-apa. Iya, Bu Bos. Sebelumnya Pak Farul dulu yang MAPSI, monggo. MAPSI ya. Juragan nek. Setelah ini Bu Murti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja Bagaimana kaitannya dengan refleksi visi-misi dari perkembangan. Jadi dari segi MAPSI tadi ya, Meletam lomba MAPSI. Tentunya sangat apresiasi sekali kepada para guru, bapak ibu guru yang sudah mendampinginya beserta didiknya sampai ke tingkatan mulai dari kecamatan sampai kabupaten. Untuk sedikit merefleksi untuk arah ke depan, biar tidak saling tuduhkan. Contoh kayak Pak Louis tadi, orang rebutan bosan. Jadi untuk jangan kurun waktu 2 atau 3 bulan ataupun setengah tahun, berarti kita sudah memprotein anak siapa saja, biar tidak nanti orang rebutan. Bagus itu. Kemudian untuk plotting ya, terus yang kedua untuk pelatihan, ya, untuk pelatihan jangan terlalu mepet seperti itu. Artinya biasanya kan untuk cuklat MAPSI itu kan biasanya lebih awal, begitu. Itu 4 bulan atau 5 bulan itu sudah keluar dari provinsi. Ya, artinya dengan hal itu kita untuk bisa mempelajari kemarin tahun kemarin kita kekurangannya di mana, biar nanti tidak mepet dalam waktu pelaksanaan, nanti kurang ini kurang itu, nanti sudah jadi kurang maksimal.
Cukup masih? Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Farul. Ini terkait dengan persiapan ya, persiapan yang lebih awal. Selanjutnya dari Ibu Menkyu, Menteri Keuangan, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gongnya Bu Supi ya. Mungkin dari saya secara keseluruhan terkait nomor 12 semuanya sudah bertanggung jawab dengan baik. Kemudian terkait anggaran, mungkin di awal tahun lomba-lombanya bisa diimplementasi semuanya, terutama penanggung jawabnya. Misalnya Naguda nanti bisa Mereng-reng ya. apa saja lomba-lombanya, kemudian barang apa saja yang dibutuhkan, mulai dari misalnya butuh ATK atau lomba kreasi, kebutuhan set dan lain-lain seperti itu. Karena harapannya di saat lomba itu terlaksana tidak ada keuangan yang membengkak. Jadi bisa Efisien dan tepat sasaran. Jadinya kita tidak punya hutang, misalnya pinjam ke koperasi atau pinjam ke kepala sekolah sebagai penanggung jawab. Mungkin dari saya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya sih hemat ya Bu. Iya. Ya sesuai memang bendara seperti itu. Cocok. Gongnya Bu Supi ada? Cukup Bu Supi? Pak Kamil? Cukup. Baiklah, untuk refleksi pelatihan dan lain-lain saya cukupkan. Yang terakhir, kesimpulan dan penutup. Kesimpulan yang pertama, alhamdulillah setiap cabang lomba yang diadakan di Kecamatan Karanggayam, SD Pagebangan bisa partisipasi dan beberapa cabang bisa mendapatkan prestasi. Kesimpulan yang kedua, persiapan pada setiap lomba agar lebih awal untuk latihan yang maksimal. Kemudian yang ketiga, kesimpulan yang ketiga, refleksi di setiap event lomba, refleksi dan evaluasi di setiap event lomba itu penting untuk mengukur dan memperbaiki keberlanjutannya. Yang terakhir, secara garis besar berjalannya kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Pagebangan sesuai dengan visi misi sekolah. Yang terakhir, penutup, marilah kita tutup acara pada siang hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Awal sampai akhir dalam membawakan acara tentu banyak kekurangan, banyak kesalahan dari pribadi saya mohon maaf yang seterus-terusnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menikmati hidangan, monggo.